Ini adalah kotak nakal. Menolak untuk duduk diam di dalam mobil. Sementara pengemudi tidak fokus padanya. Melompat keluar dari mobil sendiri. Itu jatuh dan terjebak di selokan satu malam. Keesokan harinya, anak-anak pergi ke lapangan terbuka untuk bermain petak umpet. Secara tidak sengaja menemukan tong besi misterius itu. Bocah itu dengan cepat menyeka debu dari kotak itu. Terdeteksi serangkaian nomor telepon dan motor. Begitu Nick melihatnya, dia menyadari bahwa benda ini berbau berbahaya. Dia mengatakan kepada temannya yang terbaik untuk tidak menyentuhnya. Dia akan selesaikan semua. Hanya melihat Nick mengeluarkan kotak besi. Lalu buka tutup kotaknya. Kerumunan berkumpul untuk memeriksanya. Tapi langsung mengancam akan buang air besar di celana. Tapi semakin dan bermain, dia semakin bersemangat. Dia mengunci Nick di ruang bawah tanah. Berniat kembali bersama saudaranya untuk memonopoli tong besi. Saat ini Nick ada di ruang bawah tanah. Bersiaplah untuk bermalam di sini. Untungnya dia bertemu dengan dua pencuri Sally dan Solly. Nick mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Di sisi ini, dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia memecahkan kaca penutup perangkat. Kemudian klik bawah secara sewenang-wenang. Secara tidak sengaja memulai sakelar. Tiba-tiba, semburan gas hijau menyembur keluar dari tong. Keduanya langsung kabur. Dan gas itu mengalir begitu saja. Kemudian selesaikan seluruh kuburan. Terbang langsung ke langit. Dan kemudian dituangkan jadi hujan. Nick di rumah tiba-tiba melihat sosok dan yang licin. Jadi Nick lari ke rumahnya. Hasilnya menunjukkan kelainan pada tubuh. Dengan jelas. Dan juga diracun. Jadinya, Nick untuk menyelidiki kebenarannya. Jadi berpakaian dan kembali ke selokan. Dia melihat nomor di tong. Pikirkan nomor ini ada hubungannya dengan pemilik. Jadi langsung disalin. Pada saat ini, dia melihat bahwa kaca di kotak itu telah pecah. Tiba-tiba, Nick sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar dari selokan. Lalu diam-diam bersembunyi di balik tembok. Dengan putus asa mendorong zombie keluar. Kemudian lari ke pemakaman untuk beristirahat sejenak. Tapi baru bangun tidur. Segera menemukan bahwa orang-orang di tanah hidup kembali. Melihat itu, dia hanya bisa berlari pulang. Mayat di kuburan setelah terkena gas. Mereka semua bangun pada waktu yang sama. Sekarang Sally dan Solly telah menghasilkan banyak uang. Mereka menikmati malam di kuburan. Tetapi pada saat ini, satu masalah telah muncul. Gas beracun mengalir ke area makam. Sally merasa yang tidak normal. Tiba-tiba, ya ampun, cepat lihat. Mayat di sebelah Sally mulai hidup. Solly melihat ini dan bergegas dengan tongkat. Tapi tidak sangka, zombie dengan tenang mengeluarkan tongkat. Saat ini, keduanya semakin panik. Menghadapi zombie mayat hidup, mereka hanya bisa melarikan diri. Tapi di luar pintu melihat zombie yang tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dua orang mempertaruhkan hidup mereka untuk lari ke persimpangan. Di sini, Sally bertemu pacarnya lagi. Baru saja bertemu dua orang yang saling berpelukan. Maunya tahan lebih lama. Tapi situasinya sangat berbahaya. Mereka hanya bisa kabur dulu. Nick juga pulang sekarang. Dia memberitahu saudara-saudaranya bahwa zombie membanjiri kota. Harus segera melapor ke polisi. Tapi menurutmu Nick bercanda. Jadi pasti menguncinya di kamar. Untuk mendapatkan telepon. Nick menyalakan api untuk mengaktifkan alarm kebakaran. Ketika adik perempuan membuka pintu untuk menyelinap keluar, Nick berlari ke kamar kakaknya. Hubungi nomor telepon di tong besi. Tidak disangka, orang yang menjawab telepon adalah seorang kolonel. Tapi tidak bisa mengatakan beberapa kata. Kemudian pencuri lari dari kubur. Merusak stasiun komunikasi. Nick terputus. Tiba-tiba jadi marah. Saat ini,
kakak laki-laki Nick menemukan dua pencuri. Dia melihat zombie di belakang mereka. Dengan cepat menyuruh semua orang untuk lari ke rumah. Namun ketiganya baru saja memasuki rumah saat Nick mengenalinya. Saat ini kakak Nick masih belum percaya dengan zombie. Yang ini bohong. Kira karena memainkan banyak permainan, menjadi paranoid. Baru selesai berkata. Sally tiba-tiba rasa sakit kepala. Sepertinya tubuhnya telah berubah. Tiba-tiba, tas di tangannya bergerak. Sally membukanya untuk melihat. Segera menemukan kepala zombie. Bahkan digigit di jari. Sally buru-buru membuang kepalanya. Untungnya, kakak laki-laki Nick cerdas. Cepat ambil kepala zombie. Langsung dibuang. Bahwa Nick berdiri di samping. Segera ingin keluar dan menelepon. Tapi pintunya dipegang oleh zombie. Untungnya, kakak Nick dapat mengambil tindakan tepat waktu. Lihat zombie yang akan mendobrak pintu. Mereka buru-buru mendorong kabinet bolak-balik. Situasi saat ini membuat mereka melarikan diri. Tapi mobil mereka mogok. Nick sarankan lari ke rumah dokter. Jadi kakak Nick menyuruh semuanya lari dulu. Dia akan tinggal dan menahan musuh. Dia pergi ke sudut aula dan melihat keluar. Diselundupkan oleh zombie. Saat dia hendak menyerang. Tidak sengaja menekan tombol kontrol. Gadis cantik menarik zombie. Jadi kakak Nick terselamatkan. Lalu dengan cepat kejar seluruh kelompok. Mereka akhirnya sampai di rumah dokter. Mereka tidak sedih jelaskan alasannya. Dengan sopan minta dokter untuk melepas kunci mobil. Setelah semua masuk ke dalam mobil. Dokter segera melihat zombie muncul. Hanya kepercayaan sementara. Kemudian kakak Nick menekan pedal gas. Langsung lewat gudang. Ketika semua orang mengira aku melarikan diri. Tanpa diduga, ini belum berakhir. Sally terpana dengan keterampilan mengemudi-pengemudi. Ingin membuka pintu untuk muntah. Tapi ternyata di atap mobil ada zombie. Jadi cepat tutup pintunya. Lalu Nick menginjak rem. Buat zombie terbang untuk sementara waktu. Tapi lengannya masih di Sally. Lihat begitu. Mereka semua menemukan bahwa bahkan lebih menakutkan. Dokter juga diculik oleh zombie. Untungnya kakak perempuan Nick bereaksi. Dia mengulurkan tangannya. Kemudian meninggalkannya tergeletak di jalan. Hasil dari tangan marah mengangkat jari tengah. Gas beracun Sally sudah mulai bekerja. Sally baru saja digigit jadi sama saja. Semua orang bergegas ke rumah sakit. Ke ruang konferensi. Biarkan dokter membuat diagnosis untuk keduanya. 3 Nick bersaudara berdiri di luar untuk mendukung. Ketika mereka tiba di kantor polisi. Tidak bisa menemukan siapapun di dalam. Tiba-tiba. Kakak perempuan Nick lihat satu zombie. Lihat begitu. 3 cepat keluar dari mobil. Lalunya. Mereka pergi ke rumah kakek Nick. Tapi tidak melihatnya. Ternyata kakek telah digigit. Tidak punya cara yang lain. Kakak Nick juga harus mengambil pistol kakek. Nick juga diam-diam menyembunyikan pistol. Mereka kembali ke rumah dokter. Dokter mengatakan kepada mereka bahwa selesai diagnosis untuk 2 pencuri. Mereka berdua akan mati. Tapi tidak mati sungguhnya. Mendengar kata ini, Sally menangis di tempat. Pada saat ini, Nick menyelinap ke studio rekaman kakeknya. Teriaknya ke radio. Hasilnya menarik sekelompok zombie untuk mengejar. Nick segera kabur. Ketika dia mengangkat kepalanya. Ya ampun. Tapi aku punya hadiah untukmu. Sementara pihak lain tercengang, Nick berlari ke pintu lift. Tapi lift tidak datang. Hanya melihat zombie mengejar. Untung kakak Nick mendengar suara tembakan jadi dia mengejarnya. 1 tembakan ke zombie, menyebabkannya pecah menjadi 2 bagian. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang. Mayat hidup masih hidup kembali. Nick dipegang oleh setengah dari zombie. Pada saat kritis, dia segera membuka katup uap. Dengan begitu bisa mengusir zombie. Di lantai atas sekarang, Sally memberontak dan menjatuhkan dokter itu.
Kemudian kedua pencuri mengambil mobil dan melarikan diri. Tunggu sampai 3 Nick bersaudara mengejar. Lagi tidak tepat waktu. Para bandit ditemukan oleh sekelompok tentara. Tanpa diduga, tentara saat memeriksa. Soli tiba-tiba ubah. Langsung membunuh satu tentara. Dua lainnya melihatnya. Kemudian berbalik dan pergi. Sally juga mulai ubah. Dia melahap pacarnya. Kelompok Nick setelah keluar dari rumah sakit sengaja menabrak zombie. Jadi mendeteksi sengatan listrik dapat membunuh mereka. Jadi kakak Nick langsung lari ke rumah jagal. Berencana untuk menggunakan otak babi untuk menarik zombie. Dan Nick menunggu di luar. Mendengar tembakan di dekatnya. Dia buru-buru mengejar. Tanpa diduga para prajurit sudah bergabung dengan serikat zombie. Hanya lihat mereka mengemudi dengan kecepatan yang sangat cepat. Untungnya, Nick berhasil menyelinap keluar tepat waktu. Lalunya, seluruh kelompok melaju di jalan. Lempar otak babi untuk menarik zombie. Memancing mereka ke gardu terdekat. Kemudian tutup gerbang besi. Memberikan tugas kepada dokter. Kontrol ruang sinyal. Yang lain menarik talinya ke jalan. Akan memanggang semua zombie sekaligus. Zombie telah memanjat melalui gerbang besi. Nyalakan sakelar untuk membuka pintu anjing. Melihat zombie berlari masuk. Rombongan hanya bisa bersembunyi di dalam truk. Padahal dokter nunggu sinyal. Tapi Nick meninggalkan radio di luar. Mustahil. Dia hanya bisa Nick memanjat keluar jendela. Masuk ke kokpit. Mengandalkan instruksi kakaknya. Pengemudi menabrak ruang kontrol. Lalunya, Nick mendorong zombie itu ke koridor. Lalu lari ke saklar. Mendorong satu dengan tegas. Detik berikutnya. Zombie teman dan menemukan Nick. Ketika keduanya akan bergegas ke satu sama lain. Dokter segera dikejar. Di bawah kerjasama kedua zombies dihancurkan. Tapi zombie ada di luar. Juga dihancurkan semua. 4 orang terakhir masih hidup. Sisanya adalah gugus tugas yang menangani. Iyalah. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini.